Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudix, ketemu lagi di podcast Mari Berkomunikasi. Kali ini ada sesuatu yang spesial karena podcast Mari Berkomunikasi sudah merubah bentuknya menjadi tampilan visual dan audio. Tapi by the way, masih ditemenin sama aku Lukman Hakim, dan kali ini di episode yang kesekian kita bakal ngebahas tentang mengatasi gugup saat public speaking. Karena kan Yudix ini udah banyak nyoba ya, mungkin sekarang nyoba MC atau mungkin jadi pemateri, atau mungkin yang dalam lingkup perkuliahan sering presentasi, apalagi presentasi online ya. Ini nggak jarang kita ngerasain yang namanya gugup. Nah, makanya malam ini kita bakal ngebahas bareng salah satu narasumber spesial dan menjadi narasumber utama kita ya di edisi terbaru nih dari podcast Mari Berkomunikasi. Langsung aja kita sambut sama Kak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, waalaikumsalam Mas Lukman ya. Aku alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Gimana nih Kak, Rian ini bisa terbilang sibuk atau lagi free atau gimana nih? Kalau untuk minggu-minggu ini kayak agak-agak padat ya. Kalau malam ada jadwal training ini, kelas, webinar, sama actually kita ada live bareng podcast ini dong pastinya. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya sudah bisa meluangkannya untuk Kak Hakim untuk berbagi nanti, karena kita bakal ngebahas tips putar mengatasi gugup ya saat public speaking. Oke. Bener banget sih. Jadi kalau kita ada mau tampil di depan banyak orang ya, atau di depan umum, itu sudah barang tentu ada yang namanya grogi, yang dibilang tadi grogi atau nervous atau deg-degan ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh, aku deg-degan banget ini mau maju ke depan gitu ya kan ya. Dan menurut aku itu wajar, Mas Lukman gitu. Itu wajar banget karena setiap orang, bahkan seprofesional pun, kalau misalnya mau tampil di depan banyak orang pasti ada kata nervous, ada rasa deg-degan itu. Tapi tugas kita cuma satu kalau lagi deg-degan. Gimana cara kita untuk mengurangi nervous itu tadi atau grogi itu tadi ya kan ya. Kalau kita makin mikir-mikir, gila nih gue nervous banget, gue grogi, gue takut nanti kalau tiba-tiba audiens gue itu nggak mau nerima gue. Nah itu kalau udah negatif terus dari awal, nanti kedepannya bakal susah banget gitu buat improve segala hal yang akan kita sampaikan di depan umum itu tadi. Iya, betul banget ya, karena gugup ini bisa dibilang suatu penyakit gitu ya. Iya benar, harus bisa mengontrol nervous kita atau gugup itu. Kalau dibiarin lama-lama nanti malah kita yang merugi, ya nggak sih? Aku pernah dengar gini, Mas Lukman. Aku panggilnya Mas Lukman aja ya. Kita Mas Lukman dan Mas Hakim. Jadi kita Lukman Hakim. Hampir sama ya, by the way. Nama kita sama. Nama kamu siapa? Lukman siapa nih? Kalau aku gampang banget, Lukman Hakim. Doang. Kalau Kak Hakim gimana nih? Kalau aku Rahman Hakim. Oke, ini. Karena kita namanya udah hampir sama kayak gini, mudah-mudahan nanti kedepannya podcast ini bisa sama juga ya, sama kayak kita. Sama apa ya, sama namanya? Kagak. Sama umurnya, kan kita udah tua nih ya kan. Jadi podcast ini bisa lebih tua juga. Aku gini, Mas Lukman, aku mau cerita bahwa aku tuh jujur saja, aku adalah tipe public speaker atau seorang yang terjun di dunia public speaking, tapi aku lebih mengidolakan bukan sosok public speaker, tapi justru seorang penyanyi. Aku tuh salut banget sama penyanyi, terutama aku ngefans banget sama Anggun Cipta Sasmi. Tahu kan ya? Tahu ya. Jadi aku melihat dari sisi diriku, melihat sosok Mbak Anggun itu adalah paket komplit banget, yang di situ public speaking ada teknik-tekniknya, ada teknik nyanyi itu kan teknik suara, teknik vokal. Terus juga ada stage act-nya juga ada gitu. Di depan panggung tuh harus kayak gimana. Terus joke-nya juga ada, aksentuasi atau logatnya dia tuh juga tetap ada, dan itu yang harus kita punya juga gitu loh. Bahwa ketika kita mau tampil di depan banyak orang, kita mau menjadi seorang public speaker, kita harus tahu keunikan kita itu di mana sih, yang ngebikin kamu tuh berbeda dengan orang lain. Jadi buat pendengarnya
di podcast ini nih yang pengen tampil maksimal, kamu harus tahu dulu apa yang bikin beda kamu dengan yang lain. Saya dengan Mas Lukman beda, ya kan? Jadi itu konsep dasar yang aku ambil ketika aku terjun ke dunia public speaking dan komunikasi ini gitu. Karena aku rasa kayak aku hobi banget nyanyi gitu ya. Hobi banget nyanyi. Jadi yang lainnya kalau public speaking aku lihat di Instagram ya, kayak kreator-kreator lain yang di bidang public speaking juga, termasuk Mas Lukman juga ya kan ya. Itu kebanyakan tuh mengidolakan kayak motivator. Iya, aku mengidolakan juga terus kayak public speaker yang lain. Tapi jujur li ya, honestly aku tuh ngefans banget kalau di urutan pertama nih ya, ngefans banget public figure itu aku ngefans sama Mbak Anggun Cipta Sasmi. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal role model, aku juga punya beberapa gitu. Gak banyak sih. Sebenarnya ada beberapa role model juga nih. Gak kalah bagus dari Kak Hakim ya. Siapa nih kira-kira? Jajan aku lagi. Dia kan mengidolakan orang anggun yang memang punya keanggunan juga nih. Iya, bener-bener. Ya, kalau aku pribadi sih terkait role. Siapa namanya? Itu memang wah banget. Namanya itu dosen favoritku, namanya itu Mariana Ulfa. Biasa dipanggil Mbak Ulfa. Mungkin Kak Hakim kenal? Oh, enggak. Iya. Tapi bagus sih, karena aku nggak kuliah aja, jadi aku nggak bisa role modelin dosenku sendiri. Benar, karena selain dia kuliah gitu ya, maparin materi, terus juga dia kadang-kadang ngasih tips juga nih terkait speaking gitu. Kebetulan kan ngampu materi itu terkait etiket kepribadian gitu ya, terkait personal branding juga gitu. Jadi ini pas banget sih. Tapi back to the top Hakim ya, terkait gugup saat public speaking ini, kenapa gitu orang bisa gugup gitu ya? Apakah ini suatu takdir atau gimana nih? Kalau buat aku pribadi ya, gugup itu dikarenakan sama beberapa hal. Jadi kalau aku belajar tentang komunikasi dan public speaking, kita bakal kenal yang namanya glossophobia, atau yang namanya tuh ada public speaking anxiety. Jadi kalau anak-anak psikologi ngertiin anxiety itu kan sebuah ketakutan yang sebenarnya di masa depannya nanti belum tentu kejadian, dan itu bikin takut. Aku ngegambarin gugup itu sama halnya kayak gitu, takut berbicara di depan banyak orang. Dan ini penyebabnya ada beberapa macam sih kalau buat aku. Jadi ada kayak takut nanti dinilai sama audiens kita, kan sekarang tuh banyak banget ya, ketika kita nge-live kayak gini aja, live Instagram lah katakanlah, nanti ada yang ngebully di komentarnya gitu ya, di kolom chatnya tuh ada yang bilang, ini kok begini sih, yang begini aja ditampilin ya. Itu kan banyak banget, takut dinilai sama orang lain. Terus ada juga karena punya rasa trauma di masa lalu. Barangkali dulu saya takut bicara di depan banyak orang, saya takut karena dulu pernah dibully. Dari bulian itu tadi yang bikin kita takut untuk berhadapan langsung di depan banyak orang. Terus juga ada kurang persiapan. Kalau itu kan teknikal banget ya, kurang persiapan, terus kurang pengalaman, itu kan teknikal banget ya. Tapi kalau yang non teknikal itu tadi, bahwa kadang kita takut dinilai sama orang lain, terus kita tertekan juga sama orang lain. Ada juga kita punya pengalaman buruk di masa lalu, dan itu yang bikin kita stres. Akhirnya I'm so afraid when I'm speak in the public gitu. Itu dulu. Nah, berlanjut nih Kak. Tadi kan kita sudah bahas faktor-faktor Hakim itu kan terkenal dengan sosok pendiam gitu. Nah, terus bisa berani gitu untuk speak up gitu ya. Ini kan pasti ada banyak proses. Banyak. Boleh diceritain ke Yudik semua biar nggak penasaran gitu. Oke, jadi kalau dari aku pribadi itu aku mengawali belajar atau terjun ke dunia public speaking itu dari tahun 2000 berapa ya, kelas 6 SD. Jadi kelas 6 SD itu 2009. Ini kelihatan tuanya nih gue nih. 2009 itu aku mulai di bidang public speaking. Aku lomba pidato bahasa Jawa di tingkat SD satu kecamatan. Tapi di situ aku gagal gitu. Aku gagal karena aku mungkin dari situ aku belajar lagi gitu. Kenapa sih gue bisa gagal gitu. Terus finally di SMP aku ikut lagi
dan alhamdulillahnya itu aku juara 3 dengan teks yang sama, dengan bahasa yang sama digunakan, cuman di tempat yang berbeda. Itu di kota Solo juga. Nah itu aku juara 3 dari yang tadinya nggak unplaced itu dapat place di situ. Juara 3 itu sangat luar biasa. Dari situ aku terus ada tuh ya kalau pelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tuh ada pelajaran gimana caranya kita membuat sebuah skrip cerpen, sebuah skrip reporting berita, dan itu ada prakteknya. Nah, praktek di situ aku tuh dikasih tepuk tangan gitu sama guruku, sama teman-temanku, bahkan teman-teman kelas sebelah maksudnya, sebelah pun juga ikut mengapresiasi penampilanku. Dari situlah ya, saya tuh punya keinginan, I want to be a news reporter di televisi. Dan akhirnya terwujud setelah lulus kuliah kemarin, nyoba di salah satu stasiun TV lokal. Terus pengen improve lagi waktu dari SMP ke SMA. Ini yang membuat aku ada sedikit kendala gitu, Mas Lukman. Karena di SMA itu aku masuk di jurusan IPA. Dan stereotip orang-orang kalau jurusan IPA itu mereka lebih fokus gimana caranya ngerjain sebuah matematika, kimia, fisika, biologi untuk bisa dapat nilai bagus, untuk menjadi dokter, ahli gizi, tenaga medis. Itu kan harapan orang-orang IPA gitu ya. Dan di situ aku dari SMA diarahkan sama guruku. Jadi ada petugas guru gitu yang mengarahkan kita. Nanti kamu coba di jurusan ini. Dan aku dijuruskan di jurusan IPA. Dan itu di PTN, kayak misalnya di kedokteran hewan, terus ahli gizi, kesehatan masyarakat. Dari situ aku mulai pusing gitu. Aduh, apa aku salah masuk jurusan gitu. Tapi ini ada benernya juga kalau aku salah jurusan di IPA itu gitu. Jujur ya, honestly aku bukan tipe orang yang pinter hitung-hitungan gitu, no. Bahkan dari 37 siswa, bayangin 37 siswa, aku peringkat 33. Tidak pernah dapat 10 besar, 20 besar tidak pernah, yang paling bagus 16 itu pun kelas 1, belum masuk IPA. Setelah masuk IPA, peringkat terbaik saya adalah 28 dari 37. Terbaik gitu ya, terbaiknya saya. Terburuknya saya 33 gitu. Jadi range-nya cuma di situ aja. Dari situ aku belajar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, bahwa yang namanya passion itu tidak bisa dibohongi. Dan passion itu harus kita kejar. Mau kita dimanapun, kalau passion kita itu bakal kelihatan. Mau saya dicemplungin di jurusan IPA, dicemplungin di jurusan nanti. Mungkin ya dulu aku ngambil PTN itu di SBMPTN itu di UNES Kimia murni, bayangkan aja loh. Untung gak keterima nih. Kalau aku keterima bisa jadi aku gila mungkin ya. Dari situ banyak banget pelajaran yang aku dapat, bahwa kita harus tahu passion kita harus tahu tempat yang pas buat kita tuh di mana. Finally aku dari sekian banyak teman-temanku yang mengejar, aku pengennya di negeri, pengennya di jurusan IPA. Aku tekadku tuh udah bulat, aku pengen masuk di jurusan komunikasi, kampusnya dimanapun terserah. Akhirnya aku milih di UMS Solo, dan selama 4 tahun kuliah di UMS Solo itu aku bener-bener kayak yaudah kita nyemplung di tempat yang pas gitu ya. Dapat job MC dari manajemen talent di radio aku, siaran radio, jadi MC, jadi moderator, jadi host, jadi voice over talent. Banyak banget yang aku dapat pengalaman dari situ. Jadi buat pendengar semua nih di podcast yang ada saya dan juga Mas Lukman ini, buat kamu yang punya passion, jangan pernah membohongi sebuah passion yang kamu punya, tapi kejarlah dan tempatkan passion itu pada tempatnya. Sama aja kayak kita punya batu ya Mas, kita punya batu deh. Batu satu kita taruh di dalam gelas seperti ini. Saya punya gelas ya. Di dalam cangkir atau gelas seperti ini. Oh iya, nggak usah kelihatan jelek soalnya. Di sebuah gelas itu nggak akan bisa penuh. Beda kalau air yang kita taruh di dalam gelas pasti bisa penuh. Kalau batu kita kasih ke dalam gelas pasti ada yang ruang-ruangnya, itu pasti ada gitu. Dan ini ibaratnya sebuah passion tuh seperti itu. Kita harus menempatkan our passion di tempat yang sesuai. Kalau udah kita enjoy, dan pastinya akan sedikit demi sedikit berkembang, akhirnya saya bisa sampai di titik yang seperti ini. Tapi tetap harus selalu belajar ya, karena moto saya itu adalah
willing to learn every single day, bahwa setiap hari kita adalah murid. Jadi kita harus belajar, tidak boleh puas gitu, bahwa ya ini tugas seorang murid itu mau belajar sama siapapun tuh boleh, nggak terbatas usia, nggak terbatas waktu, nggak terbatas apapun. Jadi kita belajar, sama kayak kita di podcast ini juga belajar ya kan. Gitu. Sepertinya panjang sekali ya kalau misalnya kita dengar. Iya, namanya juga sejarah ya. Juga pasti dan itu juga menjadi tantangan ketika orang juga mengatasi gugup gitu ya, karena memang harus banyak belajar dan juga ada beberapa tantangan berikutnya. Nah, seputar tantangan ketika bisa melawan gugup gitu ya Kak, dalam public speaking ini, dari Kak Hakim gimana sih Kak? Oke, kalau untuk aku pribadi, tantangan gugup, nervous atau deg-degan atau apapun itu namanya, aku adalah tipe orang yang ketika udah prepare nih, misalnya udah preparing, udah kita bikin konsep, peta konsep, bikin skrip dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kita dihadapkan sama satu kondisi, kita berhadapan langsung di depan audiens, itu rasanya beda. Kita udah mempersiapkan dengan matang, tiba-tiba pas naik mimbar udah pasti ada yang namanya rasa grogi atau rasa gugup. Itu yang saya temui di pengalaman saya gitu. Dan buat saya punya keyakinan bahwa sebuah grogi itu maklum, deg-degan itu wajar aja. Kalau nggak deg-degan mati dong ya kan. Jadi wajar aja. Tugas kita itu cuman bisa mengendalikan rasa gugup atau deg-degan itu gitu. Caranya apa? Kalau ketika saya berhadapan langsung dengan audiens saya, ini langsung ya, bukan online virtual gini. Kalau virtual jujur, kalau disuruh milih, saya lebih milih jadi public speaker tuh langsung terjun ke audiensnya, karena kita bisa melihat dia kondisinya kayak gimana, tipe orangnya kayak gimana. Jadi aku tuh lebih suka menatap matanya audiens atau 5 cm di atas matanya audiens itu, biar rasa percaya diri saya tuh semakin tinggi. Terus yang kedua, aku juga sering menganggap bahwa diriku adalah yang paling pinter. Anggap saja kita tuh yang paling pinter gitu. Ini adalah aku dapat ini tuh ketika aku jadi seorang reporter di TV lokal itu gitu, bahwa kita harus menganggap diri kita itu paling pinter. Kalau udah kita tahu menganggap diri kita yang paling pinter, tapi dalam tanda kutip ya, kita harus tetap belajar dalam tanda kutip tadi gitu. Kalau udah ngerasa paling pintar, orang-orang tuh kayak ya udah, lu sama gue pinteran gue wawancara sama wali kota Solo, sama bupati, sama rektor, sama siapapun, seolah-olah gue yang paling pintar, gue yang paling tahu. Tapi di balik itu kan kita belajar dulu. Nah, itu kuncinya kita sebagai seorang public speaker, kita harus belajar biar kita kelihatan kayak orang yang paling pintar, orang yang paling tahu. Tapi nggak boleh so tahu, kelihatan aja gitu di depan audiens kita ya kan. Iya, berarti harus sombong boleh nih ya, tapi pastikan apa yang kita bicarakan itu bisa valid gitu ya Mas ya. Benar banget. Nggak, sombongnya harus dikasih tanda kutip. Karena nanti pada salah persepsi nih, kalau misalnya sombong itu ya sombong-sombongin, padahal skillnya belum tentu udah mampu gitu ya. Benar banget sih. Jadi kuncinya kita belajar tentang tanda kutip. Benar sekali. Oke, lanjut nih Mas ya, terkait solusi dari mengatasi gugup gitu ya ketika kita public speaking, karena kan banyak nih ya solusi-solusi, mulai dari yang paling penting kan belajar itu kan bisa dari diri sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Kak Hakim gimana nih Kak, solusi yang bisa diberikan? Oke, solusi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua gitu, bahwa kita tuh hidup gitu, kita kan sebagai manusia gitu ya, kita sebagai manusia itu pasti ada kurang dan ada lebihnya. Dan gimana caranya kita itu bisa mengolah itu semua, apa lebihnya kita, apa kurangnya kita. Kalau kita udah tahu itu semua, kita bakal pelan-pelan bisa mengurangi rasa grogi kita ketika berbicara di depan banyak orang.
Ketika saya Oke. lebihnya kalau saya di bidang public speaking, kurangnya saya di bidang matematika, ya udah saya terjunnya di bidang public speaking dan komunikasi aja gitu. Habis itu untuk mengurangi rasa grogi pas kita udah di depan banyak orang nih ya, kayak yang aku bilang tadi, ada rasa sok pintar dalam diri kita. Terus juga ada yang namanya teknik-teknik memandang audiens kita itu seperti apa. Banyak sebenarnya kalau teknikalnya itu banyak, tapi yang di sini saya mau tekankan adalah dari sisi non technical, dari sisi yang tidak bisa kita pelajari hanya dengan diri kita saja kita belajar, itu adalah tentang deal with yourself, know with yourself, tentang semua lebihnya dan kurangnya kamu. Kalau udah ya udah kita bakal bisa menerima pelan-pelan gitu Kak. Terus juga ada orang tuh fokusnya justru ke kekurangannya. Kalau orang bilang, tapi gue takut kalau nanti gue dinilai seperti ini dari kekurangan gue. Buat aku sendiri, kekurangan dari diri kita, kalau kita tuh punya kekurangan dan kita punya kelebihan, dari kekurangan kita aja diperhatikan sama orang, apalagi kelebihan kita. Iya kan? Jadi kalau ada siapapun yang mendengarkan podcast ini yang masih membuli seseorang, yang masih mengata-ngatai orang lain, jangan pernah anggap dia itu jelek. Coba kita lihat baiknya dia. Di balik kejelekan ada kebaikan, di balik kebaikan ada kejelekan. Itu kan udah hukum alam ya, ada baik, ada jelek, ada cewek, ada cowok, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh. Jadi itu udah selaras. Jadi kita ngambilnya di dua sisi, tidak boleh hanya satu pandangan saja, tapi harus di dua sudut pandang yang berbeda. Begitu. Kalau dari solusi itu bisa dibilang banyak ya. Seperti yang Kak Hakim bilang tadi, mulai dari lihat dulu nih kelebihan dan kekurangan kita apa, terus juga belajar dari kesalahan. Itu juga paling penting, ya kan ya Kak Hakim? Bener banget itu Mas ya, karena itu kunci gitu loh. Sebelum kita public speaking itu kan tujuannya untuk mempersuasi orang lain. Sebelum kita mempersuasi atau membujuk orang lain, mempercayakan orang lain kepada apa yang kita bicarakan, kita harus believe dengan diri kita. Membuat diri kita lebih percaya terlebih dahulu sebelum kita mempercayakan orang lain. Nah, itu kuncinya. Oke, kuncinya ingat ya, Yudix yang dengerin semua. Untuk di episode kali ini, yaitu kita harus percaya diri dulu nih kepada diri kita, baru nanti kita bisa dipercaya sama orang lain ya. Betul. Kak Lukman, aku manggilnya kadang Kak, kadang Mas gitu, gak apa-apa ya. Karena kan kamu orang Bekasi, terus tinggalnya di Jogja gitu ya kan ya. Jadi ada Kak, ada Mas. Oke. Itu pentingnya buat saya sih itu ya, buat aku pribadi. Karena setiap orang tuh pasti ada ciri khasnya masing-masing. Saya dan Mas Lukman sudah pasti berbeda, dan tinggal bagaimana caranya kita mengemas karakter kita gitu loh sebelum kita tampil di depan banyak orang. Karena aku juga once again, aku belajar dari seorang penyanyi bahwa ketika kita menjadi seorang penyanyi, itu yang penting itu bukan teknik vokal kamu mau nadanya tingginya seberapa, serendah apa, sefalset apa, semelengking apa, itu bukan itu dulu, tapi karakternya dulu. Karakter suaranya kayak gimana, baru tekniknya itu dipelajari. Karena karakter itu kan kita belajar dengan diri kita. Kalau teknik vokal, teknik panggung, teknik apapun segala macam yang berhubungan dengan teknik, kita itu bisa belajar dengan orang lain. Gitu. Oke. Berarti bukan hal yang mustahil lagi ya untuk mengatasi gugup ini, bisa sedikit demi sedikit bakal diminimalisir ya oleh diri kita sendiri ya Kak ini. Dan terakhir nih Kak ya, berhubung kita sudah banyak ngobrol ya, nggak kerasa banget ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk Yudix, untuk pendengar podcast Mari Berkomunikasi supaya bisa makin semangat nih melawan rasa gugup ya ketika public speaking? Ini gimana nih dari Kak Haki? Oke, kalau buat aku pribadi, public speaking adalah sebuah seni berbicara. Seni bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain dari diri kita sebagai komunikator,
yang kita sampaikan kepada komunikan. Kita dalam komunikasi, aku bilang public speaking sebuah seni berbicara, sebuah seni komunikasi, karena buat aku pribadi public speaking ini turunan dari komunikasi, bener nggak nih Mas Lukman? Iya kan? Betul. Jadi kita nggak boleh public speaking cuma mengandalkan suara doang, no. Berbicara doang tidak. Komunikasi yang kita tahu itu sebuah proses, ya ada 5 nih. SMCRE kalau Mas Lukman masih ingat semester awal-awal ya kan. Ada sender, ada message, ada channel, ada receiver, dan ada effect. Dan 5 ini tuh harus komplit dulu baru kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita berbicara, dari siapa diri kita, dan kita mau bicara tentang apa. Dan yang paling penting ketika kita berbicara tentang komunikasi atau public speaking, kita harus bisa mengetahui audiens kita. Jangan sampai kita ngomong, atau lawan bicara deh, jangan sampai kita ngomong, kita ngobrol berdua nih ya Mas ya. Jangan sampai aku menyakiti hati Mas Lukman, begitu juga sebaliknya. Kita harus tahu karakter dia kayak gimana. Jangan asal nyablak aja lu, para pendengar nih yang mau ngomong gitu ya. Kita harus perhatikan sisi psikologisnya dia tuh kayak gimana. Oh ternyata Mas Lukman itu tipe orangnya tuh mudah sakit hati. Kayaknya aku harus ngejaga perasaannya banget nih. Ngomongnya harus ditata banget nih. Oh kayaknya aku berhadapan sama si Hakim nih, dia nyablak banget. Ya udah nih, gue bisa barbar sama dia nih. Nah itu salah satu pesan aku buat teman-teman semuanya. Untuk bisa public speaking itu tidak hanya kamu doang yang harus diperdalam, tapi perdalam juga lawan bicara kamu atau audiens kamu. Dan back to the topic yang awal tadi, bahwa kita harus tahu potensi kita itu dari mana, untuk siapa, dan bagaimana tentang diri kita terlebih dahulu. Itu penting banget. Dan yang terakhir, jangan pernah membuli orang ya. Dari setiap sebuah keburukan, kita bisa lihat sisi yang lain dari kebaikannya dia. Itu sih. Panjang ya. Dan aku yakin ya Yudix juga terheran sama materi yang sudah diberikan mengatasi gugup, karena ini penting banget ya public speaking ya Kak Hakim. Dan so far kita juga sudah selesai nih, sayang banget. Mungkin kedepannya kita bakal ngobrol lagi seputar topik-topik yang lain ya Kak ya. Benar, boleh. Masih dalam ranah komunikasi juga nih, supaya teman-teman dan Yudix yang sekarang mendengar ya makin asyik untuk belajar komunikasi pastinya. Oke, dari Kak Hakim, terima kasih banyak untuk kesempatannya malam ini. Terima kasih kembali. Akhir kata, aku Lukman Hakim dan Kak Hakim pamit duluan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.